Seorang prajurit hampir mati kelaparan. Dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan granat. Tapi mencoba yang terbaik, dia masih tidak dapat menarik sumbunya. Sambil pikirannya samar, dia tiba-tiba menemukan ubi jalar yang tumbuh tidak jauh. Segera melihat harapan. Jadi dia berlari seperti orang gila ke sana. Dia tidak peduli pada pembersihan kotoran pada ubi jalar. Mulai makannya seperti orang gila. Setelah makan ubi jalar mentah, dia berlari ke sungai lagi dan minum air dingin. Akibatnya, menjelang malam, perutnya mulai keroncongan. Rasa sakit yang parah di perutnya hampir membuatnya mati. Pada akhir Perang Dunia II, lebih dari 2.000 tentara Jepang terdampar di sebuah pulau di Samudra Pasifik. Tentara Austria memutuskan jalur suplai mereka. Pasukan tentara ini kehabisan amunisi dan makanan. Seluruh pasukan mereka kelelahan. Termasuk seorang prajurit bernama Tamura. Dia terkena TBC karena kekurangan gizi kronis. Atasannya tidak mau membesarkan orang yang tidak berguna. Jadi dia segera melemparkannya beberapa ubi jalar. Mengusirnya ke rumah sakit lapangan yang berjarak 20 km dari sini untuk perawatan. Tamura berjalan di jalan dengan wajah kosong. Dia telah berada di pulau ini selama 2 tahun. Sekarang dia hanya ingin pulang. Tidak lama kemudian, ketika Tamura mencapai apa yang disebut rumah sakit, itu adalah gubuk bobrok. Ada juga seorang prajurit yang terluka di luar. Tubuhnya berlumuran darah. Tidak ada obat di sini. Dan kondisi sanitasi sangat tidak baik. Ada juga banyak tentara yang terluka di ruangan itu. Setelah dokter mengetahui situasinya, mereka segera mengambil ubi jalarnya sebagai uang untuk obat. Akibatnya, sang dokter militer menendangnya keluar dari rumah sakit malam itu juga. Begitu saja, Tamura tidak hanya tidak bisa menyembuhkan penyakitnya, tetapi juga ditipu hingga kehilangan makanannya. Tamura hanya bisa kembali ke kampnya sekali lagi. Atasannya menamparkan wajahnya dan memarahinya si idiot. Lalu melempar ke arahnya 2 ubi jalar. Menyuruhnya untuk tidak kembali jika dia tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Tamura menemukan seseorang sedang memasak makanan. Ketika dia hendak mencicipi makanan di panci, seorang lokal tiba-tiba muncul. Tamura dengan cepat mengangkat senjatanya dan memerintahkannya untuk memberinya makanan. Orang lokal menyuruhnya duduk di sini dan menunggu. Dia pergi mengambilkan kentang untuknya. Namun dia baru saja pergi, Tamura melihat 3 kepala rekan satu timnya tergantung di pohon besar di sampingnya. Dengan panik, Tamura berlari untuk hidupnya. Setelah kembali ke rumah sakit lapangan, Tamura melihat ke pondok. Akhirnya memilih untuk menyerah. Dia melihat beberapa prajurit di sisi jalan. Jadi dia pergi ke sana. Situasi mereka sama dengan Tamura. Mereka semua adalah prajurit yang terluka ringan dan ditinggalkan oleh pasukannya. Seorang anak laki-laki yang baru berumur 10 tahun dan pamannya hidup di pundak satu sama lain. Melihat Tamura baru saja tiba, sang paman menyuruh keponakannya gunakan rokok untuk menukar dengan ubi jalar. Di tempat ini di mana makanan tidak cukup, mengambil rokok untuk apa? Tamura menganggapnya menyedihkan dan memberinya ubi jalar. Setelah mendapatkan ubi, sang paman dengan senang hati memecahkan setengah ubi. Tapi bagaimana bisa setengah ubi mengisi perut 2 orang? Jadi pada malam hari, sang paman menghasut keponakannya untuk menyelinap ke rumah sakit untuk mencuri makanan. Tanpa diduga, dia ditemukan oleh petugas-petugas medis militer. Mereka mengepung anak itu dan mulai memukulinya. Meskipun dia hampir dipukuli sampai mati, anak itu masih tidak ingin melepaskan ubi yang di tangannya. Tamura buru-buru mengeluarkan ubi jalar terakhir, berharap mereka bisa melepaskan bocah itu. Tetapi tepat setelah itu, kepala sang petugas medis meledak di tempat. Tentara yang terluka di gubuk jerami juga tewas dalam ledakan granat. Saat Tamura dalam keadaan linglung, anak laki-laki itu mengambil ubi dari tanah, bahkan merampok yang terakhir dari Tamura. Tamura menatapnya dengan mata yang tidak bisa percaya.
Anak itu tidak bisa mendapatkan ubi jalar. Jadi menyeret pamannya yang tergeletak di tanah. Dan berlari ke hutan di belakang. Melihat mereka berdua melarikan diri, Tamura tiba-tiba mulai tertawa. Dan beberapa hari kemudian ubi yang tersisa telah habis. Penyakit paru-parunya juga semakin parah. Tamura tidak sadar membawa dirinya ke hutan. Tidak lama setelah itu, dia menemukan sebuah desa. Ada juga gereja di belakangnya. Tetapi tidak ada orang di dalamnya. Tamura kelelahan tertidur di kursi. Pada saat ini, ada suara bermain-main. Ternyata dua penduduk setempat datang ke gereja. Sang tentara yang kelaparan ini ingin meminta makanan dari dua penduduk setempat. Namun karena kendala bahasa, wanita itu terus-menerus berteriak. Tamura diprovokasi dan menarik pelatuknya secara langsung. Pria di sebelahnya panik dan melarikan diri. Tamura melepaskan tembakan ketiga tapi masih tidak bisa mengenai sasaran. Namun Tamura tidak buru-buru mengejarnya. Karena ia menemukan sebuah kotak di sebelah wanita itu. Di dalamnya terdapat sebotol garam. Di tempat kekurangan makanan ini, garam bahkan lebih berharga daripada emas. Tamura mengambil garam dan melarikan diri. Tidak lama kemudian, dia melihat tiga tentara di lereng bukit. Tamura memberi mereka nomornya. Kopral pemimpin memberitahu Tamura bahwa atasannya telah memerintahkan evakuasi. Menyuruh mereka berkumpul di Balobon. Tapi jalan menuju ke sana sangat berbahaya. Harus melewati hutan hujan sejauh puluhan kilometer. Jika Tamura ingin pergi bersama mereka, dia harus membawa makanan yang cukup di tubuhnya. Untuk keluar dari tempat ini, Tamura buru-buru mengambil garam yang telah dia curi. Tiga tentara lainnya menjilat garam, bersemangat hingga menangis. Lalu mereka menggali beberapa ubi jalar, dan berangkat bersama-sama. Sepanjang jalan, tentara-tentara sekarat di mana-mana. Hutan tidak hanya panas dan lembab, tetapi juga serangga-serangga beracun merajalela. Di langit juga ada pesawat musuh yang membombardir. Kesalahan sedikit saja berakibat fatal. Pada hari ketiga, tim mereka bertemu dengan seorang prajurit yang seperti orang gila. Dia memegang granat dan menatap mereka dengan ekspresi kosong. Setelah ledakan, dia bersemangat ke surga. Kelompok mereka terus pergi. Meskipun mereka memiliki cukup ubi, tetapi melihat tubuh rekan-rekannya, Tamura masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur. Tamura hampir mati ketakutan. Saat berbaris Tamura dengan ceroboh kehilangan timnya. Dia harus mencari jalan keluar sendiri. Saat Tamura melewati halaman yang ditumbuhi rumput, pemandangan di depannya mengejutkannya. Mayat-mayat tergeletak di lapangan terbuka. Tamura panik dan buru-buru berbalik. Kebetulan bertemu dengan sang kapten yang bersembunyi di lereng bukit. Kopral mengatakan kepadanya bahwa ini adalah satu-satunya cara ke Balobon. Tetapi pasukan tentara A ada di sisi yang berlawanan menunggu mereka. Masih ada banyak tentara di sekitar. Mereka semua menunggu sampai malam untuk bergegas ke sini. Pada malam hari, semua prajurit mulai gelisah. Mereka merangkak ke sisi yang berlawanan dalam kelompok. Kali ini lampu sorot menyala secara alami. Lalu pasukan tentara A dengan panik membombardir. Segera hanya ada beberapa dari mereka yang tersisa. Tamura yang pada akhirnya bersembunyi di lubang. Untungnya lolos lagi. Baru keesokan paginya, dia berani bertindak. Tamura menemukan bahwa pasukan tentara A sedang memeriksa mayat para prajurit. Dan bahkan membawa yang sekarat untuk dirawat. Hal ini membuat Tamura yang putus asa segera merasakan harapan. Dia merobek pakaian dalamnya. Membuat bendera yang compang camping. Bersiap untuk menyerah pada tentara A. Tapi ada seorang yang lebih awal daripada Tamura. Saat sang prajurit itu hendak menyerah, tak lama kemudian,
Dia melihat rekannya dibunuh. Tamura gemetar ketakutan. Hal ini membuatnya benar-benar meninggalkan ide untuk menyerah. Dia berjalan melewati lembah dengan ekspresi kosong. Kedua pihak jalan dipenuhi dengan tentara yang sekarat dan mayat yang membusuk. Sebenarnya yang selamat juga terlihat seperti hantu. Seolah-olah mereka adalah mayat tanpa jiwa. Lapar dalam waktu yang lama menyebabkan Tamura kehilangan akal sehatnya. Dalam ketidaksadaran dia melihat bunga yang indah. Bunga itu berulang kali memberi isyarat pada Tamura untuk memakan dirinya sendiri. Tetapi ketika Tamura sadar kembali, yang dia baru saja makan adalah mayat rekannya. Yang membuatnya semakin tak terduga adalah, di belakangnya, ada seorang prajurit yang juga ingin mendapatkan makanan. Dan Tamura pingsan karena putus asa. Tetapi detik berikutnya, dia terbangun oleh aliran air dingin. Dan kemudian, sepotong daging kering dimasukkan ke dalam mulutnya. Dia mencoba membuka matanya, melihat bahwa orang yang berdiri di depannya adalah anak laki-laki sebelumnya. Dia memberitahu Tamura, barusan, yang dia memberikannya adalah daging monyet. Tetapi Tamura telah tinggal di pulau ini selama 2 tahun. Belum pernah melihat monyet di sini. Bocah itu membawa Tamura ke pamannya. Sang paman melihat bahwa Tamura tidak memiliki senjata atau makanan. Merasa bahwa dia adalah orang yang tidak berguna. Tamura segera mengatakan bahwa dia masih memiliki granat. Ketika pamannya mendengarnya, dia langsung bersemangat. Menyuruh Tamura mengeluarkannya untuk dia lihat. Karena telah memakan semua daging monyet. Bocah itu segera mengambil senjata dan pergi ke hutan untuk berburu. Sebelum bocah itu pergi, dia memberitahu Tamura. Sama sekali tidak memberikan granat kepada pamannya. Jika tidak keduanya akan dalam bahaya. Tetapi dia baru saja pergi. Sang paman menipu granat dari tangannya. Tamura ingin merampoknya kembali. Namun, sang paman mencabut pisaunya. Tepat saat mata mereka bertemu. Suara tembakan bergema di hutan. Tamura mengambil kesempatan untuk berlari ke sana. Akibatnya, dia melihat bocah itu menembak mati orang lain. Ternyata yang disebut daging monyet itu sebenarnya adalah daging rekan-rekannya. Setelah mengetahui pamannya telah mendapatkan granat, menyadari situasinya yang tidak baik, bocah itu langsung berlari kembali. Sang paman tidak melihat monyet, langsung melemparkan granat ke arah mereka. Hampir buat Tamura mati. Sang paman mengambil kesempatan untuk berlari ke dalam hutan. Anak itu menemukan satu-satunya sumber air di dekatnya. Karena pamannya pasti datang ke sini untuk mengambil air. Anak laki-laki itu memberitahu Tamura bahwa mereka hanya 2 monyet untuk disimpan pamannya. Suatu hari dia akan memakan keduanya juga. Pada malam hari, benar saja, dia muncul. Dia menceritakan kisah masa kecil bocah itu. Berharap keponakannya bisa memaafkannya. Tetapi sekarang bocah itu kehilangan akal sehatnya. Dia langsung menembakkan pistolnya ke dada pamannya. Lalu mengambil pisau dan bergegas ke depan. Mulai menebas dengan liar ke pamannya. Lalu merangkak di tanah untuk makan daging mentah. Tamura tercengang dengan pemandangan ini. Dia berbalik dan mengambil senapannya dari tanah. Satu tembakan mengirimnya ke dunia bawah. Tamura selamat dengan memakan daging monyet dari kedua sang paman keponakan. Dan dibawa kembali ke Jepang. Namun, tidak lama kemudian dia menyayat perutnya dan bunuh diri di rumah. Karena kesalahan hati nuraninya, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya yang penuh dosa. Untuk para penjahat keji ini, hukuman itu tidak pernah cukup. Seorang prajurit hampir mati kelaparan. Dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan granat. Tapi mencoba yang terbaik, dia masih tidak dapat menarik sumbunya. Sambil pikirannya samar, dia tiba-tiba menemukan ubi jalar yang tumbuh tidak jauh. Segera melihat harapan. Jadi dia berlari seperti orang gila ke sana. Dia tidak peduli pada pembersihan kotoran pada ubi jalar. Mulai makannya seperti orang gila. Setelah makan ubi jalar mentah, dia berlari ke sungai lagi dan minum air dingin. Akibatnya, menjelang malam, perutnya mulai keroncongan. Rasa sakit yang parah di perutnya hampir membuatnya mati.
Pada akhir Perang Dunia II, lebih dari 2.000 tentara Jepang terdampar di sebuah pulau di Samudra Pasifik. Tentara Austria memutuskan jalur suplai mereka. Pasukan tentara ini kehabisan amunisi dan makanan. Seluruh pasukan mereka kelelahan, termasuk seorang prajurit bernama Tamura. Dia terkena TBC karena kekurangan gizi kronis. Atasannya tidak mau membesarkan orang yang tidak berguna. Jadi dia segera melemparkannya beberapa ubi jalar. Mengusirnya ke rumah sakit lapangan yang berjarak 20 km dari sini untuk perawatan. Tamura berjalan di jalan dengan wajah kosong. Dia telah berada di pulau ini selama 2 tahun. Sekarang dia hanya ingin pulang. Tidak lama kemudian, ketika Tamura mencapai apa yang disebut rumah sakit, itu adalah gubuk bobrok. Ada juga seorang prajurit yang terluka di luar. Tubuhnya berlumuran darah. Tidak ada obat di sini. Dan kondisi sanitasi sangat tidak baik. Ada juga banyak tentara yang terluka di ruangan itu. Setelah dokter mengetahui situasinya, mereka segera mengambil ubi jalarnya sebagai uang untuk obat. Akibatnya, sang dokter militer menendangnya keluar dari rumah sakit malam itu juga. Begitu saja, Tamura tidak hanya tidak bisa menyembuhkan penyakitnya, tetapi juga ditipu hingga kehilangan makanannya. Tamura hanya bisa kembali ke kampnya sekali lagi. Atasannya menamparkan wajahnya dan memarahinya si idiot, lalu melempar ke arahnya 2 ubi jalar, menyuruhnya untuk tidak kembali jika dia tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Tamura menemukan seseorang sedang memasak makanan. Ketika dia hendak mencicipi makanan di panci, seorang lokal tiba-tiba muncul. Tamura dengan cepat mengangkat senjatanya dan memerintahkannya untuk memberinya makanan. Orang lokal menyuruhnya duduk di sini dan menunggu. Dia pergi mengambilkan kentang untuknya. Namun dia baru saja pergi, Tamura melihat 3 kepala rekan satu timnya tergantung di pohon besar di sampingnya. Dengan panik, Tamura berlari untuk hidupnya. Setelah kembali ke rumah sakit lapangan, Tamura melihat ke pondok. Akhirnya memilih untuk menyerah. Dia melihat beberapa prajurit di sisi jalan. Jadi dia pergi ke sana. Situasi mereka sama dengan Tamura. Mereka semua adalah prajurit yang terluka ringan dan ditinggalkan oleh pasukannya. Seorang anak laki-laki yang baru berumur 10 tahun dan pamannya hidup di pundak satu sama lain. Melihat Tamura baru saja tiba, sang paman menyuruh keponakannya gunakan rokok untuk menukar dengan ubi jalar. Di tempat ini di mana makanan tidak cukup, mengambil rokok untuk apa? Tamura menganggapnya menyedihkan dan memberinya ubi jalar. Setelah mendapatkan ubi, sang paman dengan senang hati memecahkan setengah ubi. Tapi bagaimana bisa setengah ubi mengisi perut 2 orang? Jadi pada malam hari, sang paman menghasut keponakannya untuk menyelinap ke rumah sakit untuk mencuri makanan. Tanpa diduga, dia ditemukan oleh petugas-petugas medis militer. Mereka mengepung anak itu dan mulai memukulinya. Meskipun dia hampir dipukuli sampai mati, anak itu masih tidak ingin melepaskan ubi yang di tangannya. Tamura buru-buru mengeluarkan ubi jalar terakhir, berharap mereka bisa melepaskan bocah itu. Tetapi tepat setelah itu, kepala sang petugas medis meledak di tempat. Tentara yang terluka di gubuk jerami juga tewas dalam ledakan granat. Saat Tamura dalam keadaan linglung, anak laki-laki itu mengambil ubi dari tanah, bahkan merampok yang terakhir dari Tamura. Tamura menatapnya dengan mata yang tidak bisa percaya. Anak itu tidak bisa mendapatkan ubi jalar, jadi menyeret pamannya yang tergeletak di tanah, dan berlari ke hutan di belakang. Melihat mereka berdua melarikan diri, Tamura tiba-tiba mulai tertawa. Dan beberapa hari kemudian ubi yang tersisa telah habis. Penyakit paru-parunya juga semakin parah. Tamura tidak sadar membawa dirinya ke hutan. Tidak lama setelah itu, dia menemukan sebuah desa. Ada juga gereja di belakangnya, tetapi tidak ada orang di dalamnya. Tamura kelelahan tertidur di kursi. Pada saat ini, ada suara bermain-main. Ternyata 2 penduduk setempat datang ke gereja.
Sang tentara yang kelaparan ini ingin meminta makanan dari dua penduduk setempat. Namun karena kendala bahasa, wanita itu terus-menerus berteriak. Tamura diprovokasi dan menarik pelatuknya secara langsung. Pria di sebelahnya panik dan melarikan diri. Tamura melepaskan tembakan ketiga tapi masih tidak bisa mengenai sasaran. Namun Tamura tidak buru-buru mengejarnya, karena ia menemukan sebuah kotak di sebelah wanita itu. Di dalamnya terdapat sebotol garam. Di tempat kekurangan makanan ini, garam bahkan lebih berharga daripada emas. Tamura mengambil garam dan melarikan diri. Tidak lama kemudian, dia melihat 3 tentara di lereng bukit. Tamura memberi mereka nomornya. Kopral pemimpin memberitahu Tamura bahwa atasannya telah memerintahkan evakuasi, menyuruh mereka berkumpul di Balobon. Tapi jalan menuju ke sana sangat berbahaya. Harus melewati hutan hujan sejauh puluhan kilometer. Jika Tamura ingin pergi bersama mereka, dia harus membawa makanan yang cukup di tubuhnya untuk keluar dari tempat ini. Tamura buru-buru mengambil garam yang telah dia curi. 3 tentara lainnya menjilat garam, bersemangat hingga menangis. Lalu mereka menggali beberapa ubi jalar dan berangkat bersama-sama. Sepanjang jalan, tentara-tentara sekarat di mana-mana. Hutan tidak hanya panas dan lembab, tetapi juga serangga-serangga beracun merajalela. Di langit juga ada pesawat musuh yang membombardir. Kesalahan sedikit saja berakibat fatal. Pada hari ketiga, tim mereka bertemu dengan seorang prajurit yang seperti orang gila. Dia memegang granat dan menatap mereka dengan ekspresi kosong. Setelah ledakan, dia bersemangat ke surga. Kelompok mereka terus pergi. Meskipun mereka memiliki cukup ubi, tetapi melihat tubuh rekan-rekannya, Tamura masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur. Tamura hampir mati ketakutan. Saat berbaris Tamura dengan ceroboh kehilangan timnya, dia harus mencari jalan keluar sendiri. Saat Tamura melewati halaman yang ditumbuhi rumput, pemandangan di depannya mengejutkannya. Mayat-mayat tergeletak di lapangan terbuka. Tamura panik dan buru-buru berbalik. Kebetulan bertemu dengan sang kapten yang bersembunyi di lereng bukit. Kopral mengatakan kepadanya bahwa ini adalah satu-satunya cara ke Balobon. Tetapi pasukan tentara A ada di sisi yang berlawanan menunggu mereka. Masih ada banyak tentara di sekitar. Mereka semua menunggu sampai malam untuk bergegas ke sini. Pada malam hari, semua prajurit mulai gelisah. Mereka merangkak ke sisi yang berlawanan dalam kelompok. Kali ini lampu sorot menyala secara alami. Lalu pasukan tentara A dengan panik membombardir. Segera hanya ada beberapa dari mereka yang tersisa. Tamura yang pada akhirnya bersembunyi di lubang. Untungnya lolos lagi. Baru keesokan paginya, dia berani bertindak. Tamura menemukan bahwa pasukan tentara A sedang memeriksa mayat para prajurit, dan bahkan membawa yang sekarat untuk dirawat. Hal ini membuat Tamura yang putus asa segera merasakan harapan. Dia merobek pakaian dalamnya, membuat bendera yang compang camping, bersiap untuk menyerah pada tentara A. Tapi ada seorang yang lebih awal daripada Tamura. Saat sang prajurit itu hendak menyerah, tak lama kemudian, dia melihat rekannya dibunuh. Tamura gemetar ketakutan. Hal ini membuatnya benar-benar meninggalkan ide untuk menyerah. Dia berjalan melewati lembah dengan ekspresi kosong. Kedua pihak jalan dipenuhi dengan tentara yang sekarat dan mayat yang membusuk. Sebenarnya yang selamat juga terlihat seperti hantu. Seolah-olah mereka adalah mayat tanpa jiwa. Lapar dalam waktu yang lama menyebabkan Tamura kehilangan akal sehatnya. Dalam ketidaksadaran dia melihat bunga yang indah.
Bunga itu berulang kali memberi isyarat pada Tamura untuk memakan dirinya sendiri. Tetapi ketika Tamura sadar kembali, yang dia baru saja makan adalah mayat rekannya. Yang membuatnya semakin tak terduga adalah, di belakangnya, ada seorang prajurit yang juga ingin mendapatkan makanan. Dan Tamura pingsan karena putus asa. Tetapi detik berikutnya, dia terbangun oleh aliran air dingin. Dan kemudian, sepotong daging kering dimasukkan ke dalam mulutnya. Dia mencoba membuka matanya, melihat bahwa orang yang berdiri di depannya adalah anak laki-laki sebelumnya. Dia memberitahu Tamura, barusan, yang dia memberikannya adalah daging monyet. Tetapi Tamura telah tinggal di pulau ini selama 2 tahun. Belum pernah melihat monyet di sini. Bocah itu membawa Tamura ke pamannya. Sang paman melihat bahwa Tamura tidak memiliki senjata atau makanan. Merasa bahwa dia adalah orang yang tidak berguna. Tamura segera mengatakan bahwa dia masih memiliki granat. Ketika pamannya mendengarnya, dia langsung bersemangat. Menyuruh Tamura mengeluarkannya untuk dia lihat. Karena telah memakan semua daging monyet. Bocah itu segera mengambil senjata dan pergi ke hutan untuk berburu. Sebelum bocah itu pergi, dia memberitahu Tamura, sama sekali tidak memberikan granat kepada pamannya. Jika tidak keduanya akan dalam bahaya. Tetapi dia baru saja pergi. Sang paman menipu granat dari tangannya. Tamura ingin merampoknya kembali. Namun, sang paman mencabut pisaunya. Tepat saat mata mereka bertemu, suara tembakan bergema di hutan. Tamura mengambil kesempatan untuk berlari ke sana. Akibatnya, dia melihat bocah itu menembak mati orang lain. Ternyata yang disebut daging monyet itu sebenarnya adalah daging rekan-rekannya. Setelah mengetahui pamannya telah mendapatkan granat, menyadari situasinya yang tidak baik, bocah itu langsung berlari kembali. Sang paman tidak melihat monyet, langsung melemparkan granat ke arah mereka. Hampir buat Tamura mati. Sang paman mengambil kesempatan untuk berlari ke dalam hutan. Anak itu menemukan satu-satunya sumber air di dekatnya. Karena pamannya pasti datang ke sini untuk mengambil air. Anak laki-laki itu memberitahu Tamura bahwa mereka hanya 2 monyet untuk disimpan pamannya. Suatu hari dia akan memakan keduanya juga. Pada malam hari, benar saja, dia muncul. Dia menceritakan kisah masa kecil bocah itu. Berharap keponakannya bisa memaafkannya. Tetapi sekarang bocah itu kehilangan akal sehatnya. Dia langsung menembakkan pistolnya ke dada pamannya. Lalu mengambil pisau dan bergegas ke depan. Mulai menebas dengan liar ke pamannya. Lalu merangkak di tanah untuk makan daging mentah. Tamura tercengang dengan pemandangan ini. Dia berbalik dan mengambil senapannya dari tanah. Satu tembakan mengirimnya ke dunia bawah. Tamura selamat dengan memakan daging monyet dari kedua sang paman keponakan. Dan dibawa kembali ke Jepang. Namun, tidak lama kemudian dia menyayat perutnya dan bunuh diri di rumah. Karena kesalahan hati nuraninya, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya yang penuh dosa. Untuk para penjahat keji ini, hukuman itu tidak pernah cukup.